wabarakatuh. Halo Sobat Mandawangi, kembali lagi di podcast spesial Ramadan Mandua Banyuwangi. Bersama aku Arin dan aku Nina. Hai Kak Nina, gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik Kak Arin. Puasanya ini lancar, mulai dari sahur. Tadi aku sahurnya macem-macem. Tadi ada nasi, udah pasti. Iya. Terus tadi aku minumnya pakai susu putih. Aduh, enak banget itu Kak. Terus Telurnya ada nggak telurnya? Telurnya nggak pakai telur, tadi pakai sayur doang. Oh, lagi alah. ini akhir bulan. Iya, jadi Kak Nina tadi puasanya sama siapa? Maksudnya sahurnya itu sama keluarga atau sendiri aja? Sama ayah sama ibu di rumah. Udah itu aja sahurnya. Sebenarnya puasa pas kita sekolah itu agak menguras tenaga banget ya. Tapi ya udahlah, kan menuntut ilmu sambil puasa sambil menuntut ilmu kan pahalanya nanti double. Waduh, iya tuh, stongs banget. Oh ya Kak Nina, BTW bintang tamu kita siapa nih kali ini? Siapa ya? Kasih clue dong Kak Arin. Cluenya salah satu pembina organisasi di Mandua Banyuwangi yang udah legendaris banget. Siapa nih kira-kira? Siapa ya? Penasaran kan? Ya udah langsung aja kita sambut Bapak Mulyono. Halo Bapak. Halo juga. Assalamualaikum Bapak, gimana nih kabarnya? Alhamdulillah selalu baik. Gimana Bapak? Jangan lupa bahagia. Ya, ini kata-katanya slogan banget ya. Gimana Bapak puasanya hari ini? Alhamdulillah puasanya hari ini lancar. Alhamdulillah. Meskipun tadi malam lupa nggak sahur. Tapi kuat kan Bapak? Strong. Keren. Pasti cowok itu biasanya lebih kuat gak sih daripada cewek? Kebanyakan gitu. Terus Bapak, jadi kan Bapak kan udah terkenal banget nih. Katanya pembina orman yang legendaris. Kalau boleh tahu nih, Bapak pembina organisasi apa sih Pak? Saya spesial organisasinya Kortip. Woi. Koordinator ketertiban. Kita ketertiban. Oh, Jadi ketertiban itu di madrasah cukup lama ya, daripada ada OSIM. Kortip itu salah satu organisasi yang memang berdiri di Mandua Banyuwangi pada tahun 2005 kalau tidak salah. woi, sudah lama banget ya Kak Nina ya. Hampir 20 tahun yang lalu. Bapak jadi pembina sudah berapa lama? Kalau saya jadi pembina tercatat 2 tahun. Oh. 2 tahun. Tercatat 2 tahun. Tapi Bapak keren banget ya Pak, brandingnya itu udah bener-bener kuat banget di anak-anak ya. Iya, hampir semua anak Mandua Banyuwangi itu mulai dari kelas 10 sampai 12 tahun. Mana yang Bapak mulia? Siapa sih yang nggak kenal Pak Mul? Emang kalian ada yang nggak kenal Pak Mul guys? Ya, jadi Kortip itu cukup menantang ya. Nggak semuanya maaf. Nggak semuanya Bapak Ibu guru itu bisa kuat jadi Kortip. Karena ada 2 syarat. Apa Yang tuh, pertama itu harus mampu yang namanya keahlian manajemen komunikasi. Komunikasi bersama dengan siswa. Iya, Bagaimana caranya benar kita banget sih. ngomong, bagaimana caranya kita menasihati anak, dan kita nggak boleh sakit hati. Nah, maka yang kedua adalah manajemen hati. Apalagi di posisi puasa ini ya. Iya Wah, Bapak, itu bener kan banget. Kesabarannya itu harus Diuji. ekstra banget. Uji. Kita melihat anak-anak tidak tertib, itu ujian bagi kita. Tapi ingat, tugas kita hanya sebagai penggerak. Yang merubah hati anak itu bukan Kortip, apalagi Mulyono. Yang merubah anak itu adalah Allah Subhanahu wa taala dan diri anak itu sendiri. Oh iya benar. Terus selama puasa ini Bapak pernah nggak sih ngalamin hal yang benar-benar menguji kesabaran Bapak banget nih? Ada nggak Pak pengalaman Bapak selama menjadi pembina ketertiban ini? Kalau menjadi pembina ketertiban ya, kalau sebenarnya nggak ada bedanya sih di saat puasa maupun tidak puasa ya. Cuma kalau di saat puasa ini butuh semangat yang luar biasa gitu loh ya, karena kita membawa diri kita sendiri sudah capek gitu ya karena gini. Tapi membawa diri kita untuk menghadapi anak-anak itu
kita selalu siap. Karena kita sebagai pembina, apalagi Kortip, pasti banyak masalah. Karena tugas kita hari ini adalah menyelesaikan masalah. Ada masalah, ya kita hadapi. Jangan sampai kita sebagai punya pembina, kita takut menghadapi masalah. Enggak, masalah itu harus kita selesaikan. Tapi ada deadline-nya, entah itu 2 hari, 3 hari, 4 hari, pokoknya harus selesai, tuntas. Jadi ketertiban itu banyak banget pro dan kontranya itu. Betul sekali, betul sekali. Tapi tetap meskipun ketertiban itu seakan-akan tanda kutip menakutkan seperti itu, tapi kami di sini Kortip itu sendiri harus menjunjung tinggi, harus memberikan simbol adalah kebahagiaan. Tetap merangkul siswa-siswi yang mungkin harus. Jadi konteksnya itu kebahagiaan, harus bahagia. Selalu Jadi bahagia. tertib itu bahagia. Apalagi kan kadang emang ada anak yang kalau dikerasin itu dia malah tambah menjadi-jadi gitu ya Pak ya. Oh iya kita dengar-dengar juga Bapak ini salah satu pembina Kortip yang paling santai gitu ya menghadapi anak-anak, tapi mereka bisa takut gitu. Itu gimana sih Pak cara Bapak membangun personal branding yang santai tapi itu anak-anak itu takut dan segan gitu ke Bapak? Ya kita itu kayaknya gak bisa dijelaskan ya. Itu hanya bawaan aja. Itu bawaan karakter saja. Ya karakter Mulyono ya seperti ini dah gitu ya. Gak mau kelihatan sangar gitu. Enggak ya, kita santai aja, karena kita fokus ke anak-anak itu dalam memberikan edukasi. Artinya apa sih? Mungkin anak-anak itu penting banget memahami yang namanya ketertiban. Tertib itu apa sih? Tertib itu adalah sebuah pondasi, anak bayangin. Tertib itu adalah sebuah pondasi yang kuat di dalam dunia pendidikan. Itu adalah ketertiban itu sendiri. Ketika di madrasah gak tertib, maka proses pembelajaran, transfer ilmu dengan penerapan adab kepada siswa itu tidak akan berhasil. Iya benar. saling berkaitan. Saling berkaitan. Di madrasah kita diajarkan ilmu kan, kita diajarkan adab kan. Iya benar banget. Itu semua pondasinya itu adalah ketertiban. Tapi bener banget sih teman-teman ya, kalau misal nggak ada duta ketertiban nih, nggak kebayang ya sekolah kita tuh bakalan seberantakan apa. Menurut aku ya, ada duta ketertiban aja anak-anak itu masih kayak ya ada yang berani ngelanggar dan sembrono, apalagi kalau nggak ada duta ketertiban ya Pak ya. Meskipun kadang kita kayak kelihatan alah cuman Kortip aja, tapi mereka itu sebenarnya penting banget ya guys ya untuk mobilitas di sekolah kita. Ya kan. Jadi meskipun brandingnya dibilang ketertiban itu menakutkan, selalu tegas memberikan hukuman ke anak, selalu memberikan poin yang berlebihan, tapi di sisi lain pembinanya ataupun anggota-anggotanya pasti berusaha merangkul. Waktu serius juga serius, waktu bercanda betul. juga bercanda. Iya. Karena di dalam ketertiban itu sistem. Jadi kalau di madrasah itu ketertiban ini hanya bertumbuh kepada Kortip, apalagi salah satu saya, gak mungkin, karena di dunia tuh gak ada Superman loh. Gak ada Batman, gak ada superhero tuh gak ada. Adanya apa? Sistem. Di madrasah itu poin pelanggaran itu atau ketertiban itu sudah menjadi sistem. Yang mengawal ketertiban itu bukan yang mengawal madrasah untuk tertib, anak-anak tertib itu bukan ketertiban, tapi semuanya gitu. Iya, Cuma benar. ketertiban itu mengcover saja. Kayak ini, saya tunjukkan ya. Wah, Nih, apa namanya. itu Bapak? Poin itu. Bobot pelanggaran kan? Iya. Boleh minta tolong dijelasin Bapak? Nah, ini kan di sini kan sudah jelas ada aturannya kan di sini. Iya. Ada bobot pelanggaran tata tertib madrasah Aliyah Negeri 2 Banyuwangi. Di sini ada dibagi menjadi 3 bagian. Ada kelakuan, ada kerajinan, ada kerapian atau kesopanan. Di sini ada bobotnya. Dan di sini sudah diatur sejelas mungkin alfa itu berapa, ini dan sebagainya. Nah, ini kalau tidak dilakukan, tidak ditegakkan, ini hanya sebagai
tulisan saja, pajangan aja di kelas, tapi rohnya nggak dapet. Bagaimana caranya bisa anak-anak itu tertib? Ya semuanya harus kiblatnya ke sini. Bersistem. Iya, bener Iya, banget sih. bersistem. Ya itu di setiap kelas pasti ada ya. Pasti ada Benar, di benar, kelas, benar. semua, Iya. bahkan di kelas di semua Di lingkungan ruangan sekolah, iya. madrasah ada banner, ada besar kan. Iya benar. Kak Nina, BTW dari tadi aku salvok Bapak itu yang merah-merah apa sih Pak? Nah, kalau yang merah ini namanya buku uji kepatuhan kedisiplinan siswa. Oh. Jadi kalau poinnya anak-anak itu sudah 21, maka anak-anak wajib dapat buku ini. Isinya apa ini? Nah, isinya juga mulai dari nama, nis anak, kelas, terus mulai tanggal berapa melakukan ini. Isinya hanya tanda tangan saja. Oh, Hanya tanda Tangan tangan itu saja. Ini tanda tangan siapa coba? tanda Ada tangan. berangkat itu tanda tangan orang tua, terus nyampe madrasah tanda tangan wali kelas, guru, ketertiban, pulangnya tanda tangan orang tua. Intinya ini adalah bagaimana anak-anak yang melanggar itu dekat dengan bapak ibu guru. Oh, alah. Berarti setiap hari bertemu ya Pak secara tidak langsung. Iya, makanya tidak heran kalau Pak Mulyono dicari terus. Oh iya, aku sering banget sih dengar kayak lihat Pak Mul nggak, Pak Mul kayak itu hampir setiap hari Bapak. Oh. Padahal ketertiban itu bukan hanya saya, ada Bu Tutus ketuanya, ada Pak Arif, ada Pak Gianto, dan ada saya. Oh, terus itu kira-kira berapa lama Bapak kalau ngisi buku itu? Ini ngisinya 1 bulan. 1 bulan. 1 bulan, harus selesai 1 bulan. Kalau sampai ada yang bolong-bolong, maka nanti akan mengulang kembali dari awal. Waduh, sistemnya emang agak ketat tapi ya tujuannya itu tadi menertibkan siswa-siswi Iya, menurut sama mendekatkan guru dengan siswa ya. Karena sudah tidak ada sekarang itu ketertiban itu hanya dengan kekerasan. Kalau menurut sosiologi nggak ada kekerasan fisik, psikologis, nggak ada. Ya semuanya kita hanya mengawal bagaimana siswa itu disiplin sistem lah, dan nggak ada kekerasan. Tidak boleh juga itu Nggak boleh, dilarang nggak boleh. keras di dunia pendidikan. Jadi bingung, madrasah itu kalau tidak ada seperti ini, sekolah tidak ada seperti ini, bingung bagaimana mentertibkan siswa. Benar-benar. Iya, pasti mereka nggak bakal ada takutnya gitu ya. Iya. Sekolah tinggal sekolah, berangkat pulang, belajar pulang. Iya, malah mungkin mereka nggak mau belajar kali ya. Waduh, nggak boleh Iya, ya teman-teman. kita sekolah harus Tapi belajar. bener ya, jadi kalau bilang ketertiban itu memang ini sangat efektif sekali. Ada anak yang kelas 10 itu bermasalah, kita urus terus, komunikasi dengan orang tua. Jadi memang madrasah itu menertibkan siswa itu selalu melibatkan Kohtib, BK, wali kelas, Dan yang orang terakhir tua. orang tua. Maunya bapak orang tua udah. Jadi sudah terstruktur gitu ya. Di empat elemen inilah yang harus berkontribusi bagaimana mengantarkan anak itu atau siswa itu yang bermasalah menjadi yang lebih baik lagi. Dan tidak heran dari kelas 10 anak bermasalah, siswa bermasalah, naik kelas 11 alhamdulillah tuh baik. Banyak ceritanya itu. Benar-benar seefektif Iya, itu efektif ya banget adanya ya, Kak buku Nina. merah ini. Berarti kalau misal buku merahnya udah selesai, apakah poin anak itu hilang atau gimana Bapak? Tidak, jadi sistem poin itu di madrasah ketika anak poinnya itu masih kurang dari 30, 31 berarti poinnya 30 paling tinggi, maka ketika anak itu naik ke kelas 11, dari kelas 10 naik kelas 11, maka poinnya akan di-counting 50%, jadi 15, nggak hilang begitu saja, jadi gitu. Terus naik ke kelas 12 pun juga dikurangi juga seperti itu. Dan madrasah itu nggak pernah mengeluarkan siswa ya. Oh, gitu. Hanya mengembalikan. Lebih halus ya bahasanya. Jadi beda ya, beda. Kalau mengeluarkan mungkin sistem mengeluarkan. Kalau mengembalikan itu adalah bagaimana lembaga dari bapak dan ibu guru semuanya di sini sudah tanda kutip sudah menyerah. Bagaimana terhadap kelakuan siswa itu sendiri, tapi kita di sini tetap mencari solusi yang terbaik bagi siswa. Siapa tahu siswa yang bermasalah di sini memang gak kerasan di madrasah, bisa kita arahkan ke sekolah yang lain, madrasah yang mengantarkan ke sana. Banyak kan? Seperti itu. Jadi kerjasamanya aliyah itu bukan bisa dengan SMA, bukan bisa dengan MA swasta dan sebagainya. Jadi siswa bisa dititipkan di sana. Jadi gitu. Terus kalau
poin yang maksimal itu berapa Pak? Yang maksudnya sampai anak itu dapat buku merah, anak itu dipanggil orang Dikembalikan ke tuanya, orang bahkan tua. sampai dikembalikan ke orang tuanya. Kalau awalnya wali kelas memanggil orang tua itu di atas 10. Di atas 10. Jadi gitu terus setelah di atas 10 anak naik jadi 21 uji kepatuhan ini. 30 uji kepatuhan ini kedua kali. 40 ketiga kalinya. Prosesnya panjang kan ya? Baru kalau sudah tetap 50 ya mohon maaf dikembalikan kepada orang tua. Dan ini kalau orang tua tidak mau menerima dengan keputusan madrasah, ya ditunjukkan prosesnya. Orang tua itu udah pasti paham kenapa anaknya dipanggil, ya orang tuanya dipanggil. Jadi nggak langsung dikembalikan, enggak, ada prosesnya dari awal sampai akhir berkali-kali. Berkali-kali orang tuanya datang ke madrasah ini dan sebagainya untuk mencari, karena fokus kita di sini bukan mencari bukan mencari masalah atau bukan menakuti anak, mencari solusi yang terbaik. Karena ini sebagai proses untuk penanaman karakter untuk anak siswa seperti itu. Jadi padahal sebenarnya mereka udah kayak dikasih kesempatan lagi gitu nggak sih, kayak part 1, maksudnya buku merah pertama, kedua, ketiga, cuman mereka mengulangi lagi, dapat buku merah lagi, akhirnya dikembalikan ke orang tua gitu. Dan anak-anak di saat daftar ke madrasah, pertama kali masuk di sini langsung dapat ini. Oh iya, ingat gak sih kita juga itu kan. Masih ada loh punyaku. sama tanda tangan ya Pak ya? Iya, tanda tangan surat pernyataan kan orang tua. Iya. Orang tua yang menandatangani. Berarti nanti kita nggak ada alasan ya kayak saya nggak tahu peraturan yang ini, soalnya kita bahkan udah tanda tangan Nggak ya. mungkin, Iya, nggak udah mungkin. dimatrai juga ya Bapak iya, ya. dimatrai. Oh, tapi keren banget ya sistem ketertiban di sekolah kita ini berarti. Meskipun tadi sudah dijelasin kok kayak ribet banget, harus kembaliin, harus ada orang tua, ada guru, Wali kelas, BK, banyak sekali bahkan. yang Itu hanya sebagai proses. Jadi Proses. kalau saya ngasih tahu kepada orang tua itu mendisiplinkan siswa itu seperti tanaman padi. Jadi umur 90 hari padi itu panen. Panen itu melimpah patina itu bonus. Yang utama itu bukan panennya, tapi prosesnya lah. Ketika prosesnya itu baik, nanti panennya baik. Sama dengan anak-anak juga. Jadi anak-anak itu dari awal, dari masuk ke madrasah itu proses. Sampai dia keluar dari madrasah itu proses untuk siswa itu menjadi siswa yang berprestasi, siswa yang punya karakter yang baik, punya adab yang baik. Dan tidak heran ya, banyak sekolah-sekolah di luar itu, entah itu aliyah 1, 2, 3 dan sebagainya yang datang ke madrasah itu kaget dengan adabnya anak-anak siswa Mandua Banyuwangi. Keren banget ya. Betul itu. Kalau ketemu salaman ya kan? Iya. Karena siswa Mandua Banyuwangi itu punya ciri khas. Ciri khasnya itu ala santri. Masya Allah. Kan Bener kan ya? Madrasah Iya kan ya? Aliyah ada negerinya. Dan itu ala santri itu apa? Ya kayak itu kalau saya pernah mondok dulu ya, satu salaman semuanya salaman. Ternyata di aliyah itu juga di sini nggak, di aliyah semuanya belum tentu lah seperti itu. Wow. Dan itu yang ngomong itu bukan saya ya, teman saya ya dari salah satu madrasah aliyah negeri di Banyuwangi mengatakan keren ya. Karakternya bisa siswa jadi. Mandua Banyuwangi. Semoga hal-hal baik di sekolah kita bisa dipertahankan ya. Dan juga bisa jadi contoh atau inspirasi dari sekolah-sekolah Iya, yang amin. lain. Dan semoga kita dijauhkan dari merah-merah itu ya Kanina ya. Amin. Karena kalau umumnya kan merah itu kan kayak tanda cinta, kasih sayang, tapi yang ini beda gitu ya. Merahnya itu bahaya banget. Bukan bahaya, ini hanya bagaimana dia dekat dengan bapak guru. Cara mendekati bapak ibu guru dengan cara yang lain gitu. Terus kalau misal anaknya sudah poinnya kan sudah banyak ya Bapak, dikembalikan ke orang tua, itu apakah bisa anak itu nawar lagi gitu, supaya apakah ada kemungkinan untuk tidak jadi dikembalikan ke orang tua? Faktanya di lapangan itu anak-anak yang dikembalikan ke orang tua dan dia cari sekolah baru, ternyata itu banyak yang berubah 180 derajat, bisa berubah jadi dia menjadi lebih baik.
itu juga heran. Bahkan sekolah yang ditempati itu, yang sekolah baru itu heran kenapa anak itu, nah gitu, jadi gitu dikembalikan. Langsung Padahal dia taubat. baik, kok baik banget seperti itu. Jadi seperti itu. Nah, dalam sosiologi itu disebut dengan sosialisasi unik namanya. Sosialisasi unik itu adalah sebuah proses pengalaman bagi anak, bagi siswa, yang mana pengalaman itu nggak pernah dilupakan selama dia hidup. Tertanam di kepalanya. Betul, Bener itu. banget sih. Itu bisa positif, itu bisa negatif. Kalau sosiologi adalah ini yang positif. Gitu. Jangan takut ya, jangan takut kita. Seperti itu. Ada yang bilang juga ya kalau guru terbaik itu adalah pengalaman gitu Bapak. Betul pengalaman itu. Enggak Pak, Bapak juga selain jadi pembina organisasi, Bapak juga sebagai guru nggak Bapak? Iya, betul, Guru betul. pelajaran apa Bapak? Kalau saya pelajarannya sosiologi. Oh, pantesan dari tadi ada aura-aura sosiologinya gitu ya. Kaitkan dengan Jadi kalau ilmu sosiologi itu kadang mempelajari masyarakat ya, masyarakat, individu dalam proses interaksi. Kadang dalam dunia psikologis itu kami sedikit memahami dunia psikologis. Makanya tidak heran pembina itu kadang paham membicarakan tentang memahami anak itu kan paham. Oh ini logatnya seperti ini, oh modelnya seperti ini. Kami sudah bisa memahami. Ya, makanya seorang pembina itu penting banget, kita harus mendalami anak. Iya nyambung, dia sih ya nyambung juga sosiologi sama psikologi kayak mirip-mirip tentang hubungan sosial ya. benar-benar. Jadi kalau saya berkomunikasi dengan anak itu kadang saya akan menjadi dia. Penting banget untuk mendalami karakternya dia. Iya. Pas banget Iya, juga bener ya banget sih, kayak- sosiologi terus jadi pembina duta ketertiban di mana harusnya kita menilai atau melihat karakter anak itu seperti apa, terus Bener bagaimana banget, cara sama. merubah karakternya menjadi lebih baik atau Iya. mungkin melihat Ada anak ini faktor-faktor. seperti apa. Iya. Betul. Bahkan sampai tadi menjadi anak itu berarti kita kayak bener-bener memahami gitu kan ya, karena Iya. kan ada orang yang bilang kita nggak akan tahu rasanya jadi orang itu Kalau kamu nggak Iya, ngerasain kalau kamu itu. nggak ngerasain. Iya kan? Oh keren banget sih ya. Jadi pendekatannya itu harus di hati gitu, nggak boleh emosi. Nggak boleh pakai kekerasan. Nggak boleh pakai kekerasan. Karena fokus kita kan menyelesaikan masalah. Bukan menambah masalah ya Bukan Bapak menambah ya. masalah. Bukan iklan itu ke sebelah. Terus slogannya Bapak setiap, oh iya Pak, kita lihat-lihat nih ya, Bapak itu kayak selalu happy banget, ceria banget itu. Gimana sih Pak caranya biar kayak kita tuh ya selalu kelihatan happy, bahagia, padahal Meskipun puasa-puasa Iya. gini Puasa-puasa hawa-hawanya gitu. lemes banget. aduh iya Bapak nggak pernah kelihatan lemes loh Pak. Iya, iya. Full power. Ya, kalau saya pribadi saya harus bahagia. Apapun kondisinya, saya harus bahagia. Hari ini saya datang di sini dipanggil oleh kalian, kita ngobrol seperti ini, saya harus bahagia. Siapa tahu Jadi, bisa menularkan iya. kebahagiaannya ke orang lain juga. Karena bisa bahagia itu faktor penyebabnya dalam hati kita itu harus selalu bersyukur. Masya Iya Allah. kan? Jangan lupa bersyukur untuk Iya, hari kita ini. bersyukur hari Alhamdulillah, ini. ya Allah, iya. Minimal kita sudah bersyukur bisa bangun kan, dari tidur kita bisa Ya, bangun gitu. Meskipun tadi nggak sahur. sahur Nggak gitu. sahur. Tapi alhamdulillah kita syukur aja tetap puasa jadi gitu. Makanya itu adalah saya bisa bahagia karena bersyukur tiap hari, bersyukur seperti itu. Alhamdulillah hari ini saya masih bisa berikan kesehatan. Alhamdulillah hari ini saya bisa berangkat sekolah. Alhamdulillah hari ini aku bisa makan. Iya. Alhamdulillah pokoknya kita bersyukur aja hari. Gak usah bersyukur punya mobil bagus, Baru uang punya banyak. barang gitu. yang bagus baru bilang bersyukur Iya, ya. nggak usah, biasa saja. Malah hal-hal kecil kayak masih bisa senyum, masih bisa sahur, Masih bisa bernafas. Iya. Kadang iya sih, kadang kita tuh suka lupa ya kalau Allah ngasih kita ujian sedikit kita udah langsung ngeluh. Padahal setiap hari kita bernafas itu juga termasuk nikmat ya. Iya, Harusnya kita betul, bersyukur. betul. Belum tentu kita tidur bangun-bangun masih bangun itu juga bangun Iya, itu iya, udah betul. beralhamdulillah banget. Alhamdulillah. Iya Bapak, bulan puasa gini biasanya kan anak orman itu kan ngadain agenda bukber bareng ya. Iya, iya, Kalau betul, Bapak gimana nih, apa udah ada agenda bukber bareng sama teman-teman? Belum ada ya, nanti saya akan komunikasi dengan pembina yang lain untuk melakukan bubur juga seperti apa nanti. Insya Allah yang pasti kalau Kortip
ada bubernya. Harus ada. Ada. Nanti untuk tempatnya ya nanti tempatnya spesial lah. Di rumah Bapak ya, Di Pak ya. rumah Terus Bapak kalau kan bulan puasa gini nih, Hmm. Bapak jadi pembina ketertiban, jadi guru ngajar di kelas, itu menurut Bapak berat nggak Pak? Atau pernah nih Bapak ada di suatu posisi kayak, aduh bener-bener capek tapi tetap berusaha kuat gitu? Eh, Kalau saya pribadi ya kalau dikata capek ya capek pasti ya capek itu akan lupa kalau kita betul-betul bersyukur bener udah. Yang penting syaratnya kita bersyukur. Oh, kuncinya tetap bersyukur ya Kita berarti. bersyukur alhamdulillah karena seperti ini ya ketika saya ada di madrasah saya tidak kerasan di madrasah banyak orang yang mau ada di madrasah menggantikan Mulyono tuh banyak loh ya. Oh iya Paham sih, ya? iya. Saya di Korte yang mau menggantikan saya di Korte itu banyak karena itu amanah. Saya masuk di Korte sudah hampir 12 tahun kayaknya. 12 tahun. 12 tahun di madrasah itu bukan waktu yang singkat. Iya, itu benar-benar udah mendarah daging mungkin ya karena Jadi sudah kami tahu hafal untuk banget. dari awal-awal kami tahu. Jadi mulai dari zaman awal tahun 2012 saya masuk di sini awal sampai tahun 2026 ini. Oh, keren Sejauh banget itu ya. Iya. perjalanannya Bapak Iya, Mulyono jadi gimana, Bu? untuk perkembangan madrasah itu luar biasa. Tapi yang paling utama adalah yang paling berat adalah mengantarkan siswa itu adalah memiliki siswa yang beradab itu paling sulit karena tidak bisa dibentuk satu kali, satu hari, 2 hari, setahun, 2 tahun tidak. Jadi seperti itu. Masya Allah keren banget ya guys. Pak Mulyono berarti sudah selama 12 tahun ya Pak berada di Kortip dan kalau Kalau di masih Kortip saya masih 2 tahun. Oh, masih maksudnya jadi Ya, pembina. Iya, dari pembina itu Oh, masih 2 tahun. berarti dipercaya ya sama madrasah buat apa namanya menjadi pembina. Soalnya kan nggak semua guru ya Pak ya bisa Iya. jadi pembina. Tidak semua guru juga Iya. kuat menghadapi Anak-anak, satu-satu teman-teman karakter kita. anak siswa-siswi. Dan kenapa saya dari 12 tahun itu baru 2 tahun aku jadi Kortip? Ya karena itu adalah proses. Karena itu adalah proses. Jadi madrasah itu akan melihat kira-kira siapa ya yang cocok, siapa yang tepat, kan gitu. Iya. Siapa yang tepat. Nah itu tidak semua Bapak Ibu guru. Jadi disesuaikan dengan karakter masing-masing Bapak Ibu guru lah. Jadi seperti itu. Mungkin saya kalau diletakkan di OSIS bisa beradu loh Iya, sesuai bidangnya Kan masing-masing bukan juga. bidangnya ya kan. Iya. Jadi gitu. Terus kita juga kemarin Bapak dapat nominasi guru terdisiplin ya, Iya, bahkan iya. sudah 2 kali. Keren banget, proud of Pak. Ya, terima kasih. Terima kasih. 2 kali, kayaknya sudah 3 kali saya. Oh, ya. 3. Oh, kita kan baru 2 tahun ya di sini ya. Wih, keren banget. Hampir tiap tahun dapat deh. Ya, itu salah satu apa ya ucapkan terima kasih lah. Jadi berarti kami di sini ada di Korte berusaha untuk mendisiplinkan siswa itu ternyata banyak yang suka lah. Iya, keren banget. Kalau nggak ada yang suka mungkin nggak ada yang ngelek saya ya gitu. Nggak ada yang Iya. nyata namanya Mulyono gitu. Gimana perasaan Bapak selama 3 tahun berturut-turut ini? Alhamdulillah masih bertahan. Masih bertahan. Ya, jadi nominasi guru terdisiplin. Nggih, karena saya tetap semangat di Kortip tetap semangat karena saya melihat ketika saya melihat siswa kelas 10, kelas 11, kelas 12 melihat siswa itu seperti saya melihat anakku sendiri. Itu tuh bawaan hati gitu ya. Iya. Jadi kayak melihat anakku sendiri. Jadi seperti itu. Tapi emang vibes Bapak ini kayak Bapak-able banget. Kayak bikin kita tuh jadi ngerasa gimana Kita ya, punya nyaman dan ayah percaya. juga di Heeh, sekolah. jadi kayak beneran kayak ayah sendiri juga. Benar. Iya. Dan juga tadi Bapak bilang 2 tahun di Duta Ketertiban. Iya. Waktu pertama kali ditunjuk atau baru sebulan atau 1 tahun berpengalaman, gimana perasaan Iya. Bapak? Mungkin apakah Kesan kaget dan gitu pesannya awal-awalnya gitu. First impression. Jadi sebelum 2 tahun itu sebelumnya itu saya pribadi sudah sering bantu Kortip seperti itu untuk pertama kan jadi wali kelas. Dari wali kelas aku paham bagaimana membantu menyelesaikan masalahnya anak dan sebagainya. Ya, mungkin dari itu dan caranya berkomunikasi dengan anak, bagaimana bawaan kami di sini dalam berkomunikasi dengan anak. Ya dari situ mungkin madrasah melihat wah ini kayaknya cocok. Gitu.
Waduh, berarti Bapak ini jadi pembina organisasi, jadi guru mapel, terus jadi wali kelas juga, guys. Tapi emang bener sih, Pak Mol ini bener-bener disiplin gitu loh. Jujur kelas aku dulu tuh pernah kena HP, padahal itu apa namanya, kita emang salah, dan Pak Mol ini bener-bener tegas gitu loh orangnya. Tapi tegas bukan yang kasar, tapi tegas yang lembut gitu, tahu kan maksudnya? Iya. Ya memang dalam menertibkan apapun ya kita harus tegas ya, tapi tetap tidak boleh ada kekerasan dalam bentuk apapun, entah itu dalam bentuk verbal, dalam bentuk fisik, seperti itu. Kita berikan komunikasi, penjelasan kepada anak, inilah masalahnya dan ini adalah solusinya dan ini pelajaran, karena tadi kembali lagi ke berikan pelajaran buat anak, pengalaman unik tadi itu. Pengalaman unik. Loh, bayangin kalau anak nanti sudah berpuasa 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu gak pakai HP. Waduh. Pasti kita udah Iya, tergoda. bayangin kalian gak, anak teman-teman kalian gak pegang HP, semuanya pegang HP. Coba gini, ada temenmu di kelas ya, semuanya main HP gitu. Ada satu temenmu gak main HP, coba ditanya itu, kenapa? Mana HPmu? Pasti jawabannya adalah lagi disimpan sama Pak Mulyono gitu. Apalagi Gen-Z ini nggak bisa Hidup jauh tanpa dari- HP kayak Iya. bener-bener gak bisa banget ya. Bukan dirampas sama Pak Mul, tapi disimpan sama Pak Mul gitu. Disimpan, bahasanya disimpan ya kan. Jadi seperti itu gitu. Dan juga ngomong tentang HP, Mm-mm. kalau sedang KBM atau mungkin ketika di madrasah itu HP itu apa benar Bapak Dikumpulkan. dikumpulkan? Ya kalau sementara bukan mulai dari awal, karena memang penertiban masalah HP itu dari awal setelah anak ngaji, karena prosesnya kan dari awal anak datang ke madrasah langsung sholat duha. Setelah selesai sholat duha, anak-anak masuk ke kelas baru ngaji Al-Quran. Setelah ngaji Al-Quran, baca Asmaul Husna, barulah HP itu dikumpulkan di salah satu wadah. Baru nanti HP itu diantar ke mejanya wali kelas. Itu masih ada catatan, nak. Apa itu? Apa Masih itu? ada catatan. Nah, besok madrasah itu masih berusaha bagaimana nanti ada locker sendiri untuk khusus HP. Waduh, ini semakin susah ini kayaknya buat anak-anak yang ngambil gitu, HP. kita memang dalam menertipkan itu harus berani mencoba. Pasti ada positif dan negatifnya, pasti ada kekurangan setiap program ya kan. Iya, Nah, bener banget. cuma kita selalu perbaiki. Jadi gitu, karena masih ada anak-anak yang kadang masih tanda kutip nyolong ambil HP dan sebagainya gitu, karena nggak ada wali kelas ngambil mengoperasikan, Pengawasannya masih kurang. masih kurang, butuh pengawasan lagi. Salah satunya adalah ada locker khusus untuk HP. Iya, Meskipun itu tidak dikunci dan sebagainya, ada tulisannya 10L, 10L kok kosong, kemana HP-nya kan gitu. Iya bener banget Langsung sih, di itu data kayaknya di efektif kelasnya. banget ya Bapak. Jadi pengawasan dari kortipnya itu ya lebih penak. Oh ini siapa ya? Oh ini wali kelasnya si A, kita telepon. Gimana ibu? Kok HP-nya kok gak dikumpulkan di locker? Oh ya ini masih dibuat proses pembelajaran. Oh jadi jelas seperti itu. Bapak Ibu pembina Kortip setiap pagi itu apa rutin gitu Pak, ngecek ke kelas-kelas atau ke meja wali kelas untuk memastikan HP anak-anak itu kekumpul? Nah itu karena memang nggak semuanya, artinya nggak semuanya itu dilakukan oleh Kortip, oleh pembina. Jadi yang jadi pembina Kortip itu adalah bapak ibu guru semuanya. Jadi nggak usah kita ngomprak-ngomprak, semuanya sudah jalan. Harus Oh, punya berarti kesadaran diri iya. juga. Betul, ada kesadaran diri juga. Jadi bapak ibu guru semuanya punya kesadaran untuk tertib, untuk menegakkan ketertiban. Dari siswa pun juga sama. Jadi seperti itu. Iya bener banget sih Kanina. Kalau misal Bapak Ibu pembina Kortip aja yang gerak dan anak-anak lain gak ada inisiatif kan sama aja ya. Jadi emang harus kesadaran kita semua ya. Iya. Itu tadi duta ketertiban cuma nama doang, nggak jadi dilaksanakan itu tadi. Iya, apalagi anak-anak duta ketertiban itu tantangannya luar biasa itu tantangannya. Bahkan ada yang ditindak itu sampai emosi apa.
berkata kadang negatif ya kan. Itu seperti itu, makanya penting sekali anak-anak di saat ada di menjadi posisi menjadi kortip itu tantangannya pokoknya luar biasa. Itu pembelajaran, saya katakan itu adalah proses pembelajaran bagaimana memposisikan diri kamu itu berguna bagi untuk orang lain. Iya, Tapi ingat sebelum menertibkan temennya, tertibkan dulu diri tertibkan sendiri. diri sendiri itu penting sekali. Iya bener banget sih, Kembali kayak ke kesadaran iya. diri. Kalau misal kita nertipin anak tapi kita sendiri nggak tertib kan kayak pasti mereka bakalan nyepelin kita kan ya. Dan di madrasah itu perlu kami sampaikan di sini, di madrasah itu minimal seminggu 2 kali kami razia di depan pintu gerbang. Oh iya, aduh ya. Itu Razianya di depan, Bapak. Iya itu. Yang dirazia apa? Ya semuanya, nanti kita geledah cowok dan cewek, kita geledah mulai dari atasnya, mulai dari joknya. Oh sampai joknya juga ya Bapak? Iya, diperiksa, nanti diambil. Kalau cowok mungkin ada korek, ya, ada rokok. Barang-barang yang terlarang ya. Iya, yang tidak boleh dibawa ke madrasah, nggak boleh. Bahkan kalau cewek ada lipstick dan sebagainya. Make up lipstick, itu tadi ya nggak bedak. bisa lepas mungkin dari. Betul. Dalam 1 tahun ini nggak percaya ya, dalam 1 tahun ini itu sudah lebih 1 karung itu nak. Wah, Nggak percaya itu. banyak 1 karung itu. 1 tahun ini Bapak? Dan 1 tahun ini 1 karung itu ada di meja saya itu, masih ada di mejanya pembina Bututus, ada di Waka masih ada, terus di Kortip kayaknya masih ada itu sekresep besar itu ya kan. banyak banget ya. Di mejanya pembina Bututus masih ada, di meja saya itu ada 1 karung, betul 1 karung. 1 karung isinya Saya juga barang-barang kan. yang waduh. Itu kalau udah Besok pasti dibakar. Besok itu barangnya buat apa ya? Besok itu barangnya kita akan bakar. oh Kita dibakar akan- saat apa Bapak? Di saat itu penerimaan Dewan Ambar Oh, apa? PTA. Nah, Oh, di- dibakar, Bapak. dibakar nanti di saat Pinggun itu nanti kita bakar, tapi siangnya kita pamerkan dulu. Oh. Kita siangnya dipamerkan dulu ke adik-adik kelas 10 ya kan ya, bahwasanya di madrasah itu seperti itu. Oh iya juga ya, kayak Betul ya? cara gak langsung ngasih tahu ini nih kalau kalian bawa bakal berakhir di sini gitu kan. Jadi keberlanjutan terus, terus seperti itu. Oh berarti kalau misal udah disida itu nggak bisa diambil ya Bapak Nggak bisa barangnya? diambil, apapun nggak bisa diambil. Yang hanya boleh diambil tuh hanya HP saja, nggak boleh diambil sama HP, pembina. iya. Kalau gitu banyak HP kita. Langsung dijual. Dijual. Tapi kalau HP hanya disimpan oleh Kortip, oleh wali kelas selama hari ini yang terbaru ini 2026 1 bulan. 1 bulan. Satu Jadi bulan. seperti 1 bulan disimpan oleh wali kelas, nanti akan dikembalikan dan diambil oleh orang tua. Orang tua lagi ya yang Iya, berkontribusi. berkontribusi memang orang tua, karena memang nggak bisa madrasah itu menertibkan itu nggak bisa tanpa bantuan dari Orang tua. orang tua. Semuanya kembali ke orang tua. Iya. Orang tua. Jadi anak dalam kutip anak itu bisa bermasalah, itu faktor penyebabnya kan banyak dalam kacamata sosiologi lagi. Ada lingkungan, betul nggak? Ada media sosial, ya kan? Mungkin juga kondisi keluarga. Oh iya betul bener nggak? banget sih. Iya bener banget sih Bapak. Bahkan juga anak bermasalah karena ada di sekolahnya mungkin bermasalah. Jadi faktornya banyak lah, itu harus dicari salah satu apakah faktor teman dan sebagainya. Kalau sudah itu akan terungkap nanti ketika semuanya sudah berkomunikasi dengan orang tua nanti gitu. Iya. Nggak bisa diselesaikan, nggak bisa selesaikan sendiri oleh kortes, nggak bisa, pasti butuh orang lain. Oh, terus Pak, kalau misal sidak-sidak gitu itu apakah direncanakan atau dadakan aja nih? Dadakannya itu emang dari tim ketertibannya sendiri atau emang direncanain gitu? Untuk masalah sidak itu biasanya dari pembina sendiri, dari pembina atau saya punya inisiatif ya kita sidak. Jadi sidak itu Mendadak banget ya mendadak berarti. banget, nggak ada rencana, saya pun nggak ada rencana, jadi gitu. Kalau ada peringatan mungkin apa yang mau disidak, anak-anaknya udah tahu malah. Iya iya sih. Ada trik-triknya sendiri. Gitu. Jadi kita untuk sidak itu tetap nanti kita langsung koordinasi. Misalnya Pak Mulyono pembina Bututus menyampaikan, Pak Mulyono hari ini kita sidak jam berapa? Jam 3. Ya kita langsung kita langsung sidak itu, kita gerakan anak-anak harus masuk kelas dan sebagainya, jadi gitu. Terus Bapak, selain program sidak, apalagi program-program duta ketertiban yang lain yang mungkin
mau dikeluarkan gitu, yang masih belum resmi tapi mau dikeluarkan yang baru gitulah. Ya, sebenarnya kalau di dalam dunia ketertiban itu ya sebenarnya tidak usah banyak program, tapi melaksanakan program yang sudah ada ini Iya sudah sih, ini betul-betul. aja belum tentu semua. Iya, ini aja masih banyak kekurangannya dan seperti itu. Apalagi ditambah dengan program-program. Jadi kedepannya itu programnya lebih ke fokus penyempurnaan. Jadi gitu, iya. penyempurnaan dalam teknik untuk mengkawal ini. Jadi gitu. Oh iya sih, daripada Jadi bikin kan, iya. karena dulu itu mohon maaf dulu itu sebelum ada sidak di pintu gerbang itu ya mohon maaf ini masih kadang banyak anak yang bersolek-solek kan gitu kan. Nah itu nanti dengan adanya sidak di depan itu lebih efektif ternyata. Lebih efektif mungkin Iya, daripada aku baru masuk datang di kelas-kelas Oh gitu. iya sih, soalnya kan fresh banget, baru di gerbang gimana mau nyembunyiinnya kan Iya. udah di Dan itu gerbang. terinspirasi dari itu Pak Polisi saat sidak. Oh, inspirasinya dari polisi Dari langsung ya. Jadi gitu, oh iya ya bener ya. Jadi kenapa kita nggak gitu? Kalau kita sidak di kelas, kadang kita ngumpul-ngumpul, ini ada yang lari, ada disembunyikan, ya kan? Masih ada yang licik mungkin Iya, tapi pintar masih banget tahu ya. teman-temannya. disimpan, ada di loker-loker, ada di kos kaki, pintar banget anak-anak menyembunyikan. Maka dari itu di depan kita sidak, di kelas pun juga kita sidak. Oh iya, sidaknya 2 kali ya, kelas Sidaknya sama 2 kali ya, kan? gerbang. Demi itu tadi menertibkan siswa-siswi. Menertibkan siswa-siswi, dan itu panggilan hati loh. Itu panggilan hati. Anggap aja itu adalah semuanya ibadah. Kita kan nggak tahu ibadah kita yang diterima. Iya. Betul. Kita kan juga tahu. Siapa tahu dengan kita mempeduli kepada anak, siswa untuk lebih tertib itu dicatat, kan juga nggak tahu. Iya, Amin. karena Ya kan kan? iya, maksudnya kan kita menertibkan kan berarti menuju jalan yang benar, kayak membantu Iya. meluruskan jalan kita. Apalagi didobelin sama puasa. Iya, Semoga aduh. double pahala. Iya. Semangat ya Bapak menghadapi kita semua. Betul, kita tetap semangat. Yang penting doanya lah ya. Ya, amin. Silahkan Bapak, mungkin ada harapan atau pesan dan kesan buat teman-teman yang sedang lihat podcast kita. Oke, kalau pesan kami, Madrasah Aliyah itu sudah hebat dalam dunia ketertiban. Mungkin Bapak Ibu yang punya anak Sekolah sini yang aja. di SMP yang sudah berarti kelas 3, kelas berapa? Kelas 9, 9, kelas bisa didaftarkan di MAN 2 Banyuwangi. Habis Kan ini gitu ya. PPDB-nya mau Habis dibuka. PPDB mau dibuka ya. Iya, sudah mau dibuka. Oke, jadi seperti itu aja. Dan jangan lupa untuk anak-anak MAN 2 Banyuwangi, kalian pasti hebat. Iya. Dan jangan lupa bahagia. Slogannya Pak Mul, jangan lupa bahagia. Ya itu tadi teman-teman. Jadi meskipun mungkin poinnya kayak cuman 1, 2, tapi jangan disepelein karena dikit-dikit lama-lama jadi booking. Iya. Harus menjadi sebuah kebiasaan biar bisa jadi pribadi yang lebih baik nantinya. Terima kasih ya Bapak sudah mau Iya, menyempatkan iya. waktunya, apalagi di puasa yang panas-panas ini ya. Apalagi kita ngomong ini ngobrol pasti lama. haus ini. Iya. Iya. Sudah sekian dari kita. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.